Tak ada yang lebih pasti dari kematian, tapi tak ada pula yang lebih dilupakan selain kematian. Bayangkan, kau sedang duduk bersama keluargamu, tertawa, menikmati makan malam yang hangat, anak-anak berlarian. Tiba-tiba detik berhenti. Jantungmu berdebar tak beraturan. Kepalamu pening. Nafasmu mulai berat. Dan tanpa aba-aba, tibalah saatnya. Ketika malaikat maut datang, tidak ada manusia yang bisa melihatnya, kecuali si empunya nyawa. Dan engkau bisa melihatnya kini. Wajah yang tidak mengenal belas kasih. Matanya tajam menembus dada. Tangannya siap menggapai ruh yang telah lama dijaga tubuh. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ruh seorang mukmin akan keluar dengan mudah, seperti air yang mengalir dari mulut kendi, dan ruh orang kafir atau fajir keluar seperti wol basah yang ditarik dari semak berduri. Jiwa itu kini lepas, melayang, menyaksikan tubuh yang dulu menjadi tempat tinggalnya, tubuh yang ia rawat, ia banggakan, kini membisu, dingin, dibaringkan di atas tanah. Di saat itulah engkau menyadari, dunia yang kau kejar, gelar yang kau banggakan, harta yang kau tumpuk, tak satu pun ikut bersamamu. Semua pergi, kau sendiri. Lalu kau dibawa ke masjid, dibaringkan untuk disolatkan, tapi tidak bisa menjawab salam, tidak bisa membuka mata, tidak bisa meminta maaf. Engkau hanya bisa diam dan berharap orang-orang mendoakanmu dengan hati yang tulus. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, lapangkanlah kuburnya. Ya Allah, jadikan ini awal dari kenikmatan, bukan awal dari azab. Kemudian tubuhmu dibawa ke liang itu, liang yang dulu engkau takutkan, tapi tak pernah benar-benar kau siapkan. Satu persatu mereka menurunkan tubuhmu ke dalam tanah. Tak ada kasur empuk, tak ada selimut hangat, hanya tanah dan tubuhmu yang terbungkus kain putih. Kau kini terbaring di dalam, sunyi, sendiri, gelap. Mereka menimbun tanah. Setiap sekop yang turun seperti memutus ikatanmu dengan dunia. Wahai Fulan bin Fulan, maafkanlah dia, doakanlah dia, dan teguhkanlah dia karena dia sekarang sedang ditanya. Dan di saat itu, langit terdiam. Burung-burung berhenti berkicau, dan tanah mendekap tubuhmu. Rasulullah bersabda, ketika seseorang diletakkan di dalam kuburnya, dan para pengantar telah pergi, maka datanglah dua malaikat kepadanya. Lalu ia pun didudukkan dan ditanya, siapa Tuhan, apa agamamu, siapa nabimu? Baru satu langkah, dan langkah perjalanan abadi baru saja dimulai. Alam kubur bukan sekadar lubang tanah. Ia adalah dunia tersendiri, tempat roh dan jasad berjumpa, antara ganjaran dan siksa. Tempat segala amal menjadi nyata. Amalan sholat bisa datang meneduhkanmu. Al-Quran yang kau baca bisa menerangi liang gelap itu. Doa anak soleh bisa menjadi tameng dari azab. Tapi jika kau lalai, kubur ini bisa menghimpitmu hingga tulang rusuk berselisih. Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya kubur memiliki himpitan. Tidak ada seorang pun kecuali akan merasakannya bila ia seorang mukmin
himpitannya akan dilapangkan. Inilah alam penantian, tapi juga awal kehidupan. Kematian bukan akhir, tapi awal. Bukan kehancuran, tapi peralihan. Alam kubur adalah rumah pertamamu, dan bagaimana engkau membangunnya bergantung pada apa yang engkau bawa. Bayangkan, setelah tanah menutup seluruh tubuhmu, dan langkah terakhir orang-orang mengantarmu telah menjauh. Kau benar-benar sendiri, sunyi, gelap, tak ada suara, hanya ada detak ruh yang kini mulai gemetar. Tiba-tiba, tanah bergetar ringan. Sebuah suara berat menggema dalam kesunyian. Bangunlah dan duduklah. Mata tak bisa terbuka, tapi tubuh didudukkan dengan paksa, dan engkau mulai sadar. Ada dua sosok luar biasa menyeramkan berdiri di hadapanmu. Mereka bukan manusia, bukan pula seperti malaikat-malaikat yang dikenal dalam indahnya kisah para nabi. Ini adalah Munkar dan Nakir. Keduanya hadir dengan rupa yang tak terbayangkan. Wajah mereka gelap, suara mereka menggelegar, matanya seperti api, dan tubuh mereka menjulang, menebar ketakutan yang tak bisa dilawan. Kau tak bisa lari, kau tak bisa sembunyi. Yang kau miliki hanya iman dan amal. Mereka bertanya, "Man Rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Jika sepanjang hidupmu kau mengenal Allah, menyebutnya dalam sholatmu, menangis dalam sujudmu, maka dengan izin Allah, lidahmu akan ringan menjawab, "Rabbi Allah." Tapi jika kau tak pernah mengenalnya, sibuk mengejar dunia, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, maka kau hanya bisa menjawab, la adri. Aku tidak tahu. Lalu mereka bertanya lagi, ma dinuka? Apa agamamu? Jika kau hidup menjaga sholat, menundukkan pandangan, berusaha dalam taat, maka kau akan menjawab, dini al-Islam. Tapi jika agamamu hanya ada di KTP, tak pernah membekas dalam akhlak dan perbuatan, maka engkau akan tergagap, bisu, tak bisa menjawab. Dan mereka bertanya lagi, siapa nabimu? Siapa pria yang diutus kepadamu? Jika kau mencintai Rasulullah SAW, mengikuti sunnahnya, berusaha meneladani akhlaknya, maka hatimu akan tenang dan menjawab, huwa Muhammad Rasulullah. Tapi jika hidupmu jauh dari Al-Quran, tak pernah menyebut salawat, tak mengenal siapa nabimu, maka yang keluar hanya, aku mendengar orang-orang berkata sesuatu dan aku hanya ikut-ikutan. Dan setelah itu, langit terbelah, kuburmu berubah. Jika kau jawab dengan benar, kuburmu akan diluaskan sejauh mata memandang, dan engkau akan menikmati aroma surga yang menyejukkan. Kau akan tidur dengan nyenyak dalam pelukan rahmat Allah sampai hari kiamat tiba. Tapi jika gagal menjawab, kuburmu akan menyempit hingga tulang rusukmu menghimpit, dan api dari neraka mulai terasa. Azab pun dimulai sampai kiamat datang. Jika engkau hidup dengan mengenal Allah, maka engkau akan mampu menjawab di alam kubur. Tapi jika selama di dunia kau hanya mengejar dunia, maka bagaimana bisa kau menjawab saat tubuhmu dibungkam tanah? Setelah pertanyaan dijawab,
Setelah Munkar dan Nakir pergi, barulah lembaran baru terbuka. Roh manusia akan merasakan balasan dari amal hidupnya. Bukan sekadar menunggu kiamat seperti orang tertidur, tapi menunggu dengan dua rasa yang sangat berbeda. Rasa pertama, tidur dalam rahmat Allah. Bagi ruh yang soleh, yang hidupnya dalam iman dan amal baik, kuburnya akan menjadi taman dari taman-taman surga. Rasulullah telah bersabda, jika hamba itu seorang yang saleh, akan datang padanya seorang lelaki tampan, berpakaian indah dan beraroma wangi, lalu berkata, bergembiralah dengan ridho Allah dan surga yang kekal. Ruh itu akan berkata, siapakah engkau? Wajahmu membawa kebaikan. Maka ia menjawab, aku adalah amal solehmu di dunia. Bayangkan, kau disambut oleh amalmu sendiri, solat malammu, air matamu dalam sujud, sedekah rahasia yang tak pernah kau ceritakan, kesabaranmu saat tak ada yang tahu. Kini semua itu hadir menjadi teman di alam sepi. Kuburmu dilapangkan, penuh cahaya, aroma surga menyeruak. Setiap hari dikirimkan kenikmatan, seperti udara segar, seperti cahaya mentari pagi, tapi lebih lembut, lebih damai. Kau tak takut lagi, tak sedih lagi. Kau hanya menunggu panggilan Allah dengan senyum. Ya Rob, tegakkanlah kiamat agar aku bisa segera bertemu denganmu. Namun, rasa kedua, bagi roh yang durhaka, yang lalai, yang sombong dengan dosa, maka kuburnya menjadi lubang dari lubang neraka. Rasulullah bersabda, jika hamba itu buruk, akan datang padanya sosok wajah yang buruk, pakaian yang buruk, dan bau yang busuk, lalu berkata, terimalah murka Allah dan azabnya. Dan ruh itu pun berkata, siapakah engkau? Wajahmu membawa keburukan. Dia menjawab, aku adalah amal burukmu di dunia. Lalu kuburnya menyempit, tanah menghimpit tulang rusuknya, api dinyalakan dari arah neraka, dan suara jeritannya terdengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Ia tak bisa tidur, tak bisa istirahat. Ia hanya menangis, menyesal, tapi tak bisa kembali. Ia memohon, ya Rob, kembalikan aku ke dunia, walau hanya sesaat, agar aku bisa bersujud, agar aku bisa taat. Tapi semua sudah terlambat. Sekarang ia hanya menunggu hari kiamat dalam siksa yang tak bisa ia hentikan. Saudaraku, alam kubur bukan dongeng. Ia nyata, ia menanti. Setiap hari ribuan manusia pergi ke dalamnya, tapi tak satu pun yang bisa kembali untuk bercerita, karena semua sudah diatur dengan adil oleh Allah. Bayangkan, jika malam ini kuburan bisa berbicara, jika liang lahat yang sunyi itu mampu bersuara, apa yang akan mereka katakan? Mungkin ada suara lirih dari ruh seorang ayah yang menyesal tak pernah mengajarkan sholat kepada anaknya, yang dulu terlalu sibuk bekerja hingga lupa bahwa akhirat lebih dekat daripada jam makan siangnya. Andai aku bisa sujud sekali lagi, andai aku bisa membaca satu ayat Al-Quran lagi, mungkin ada tangisan dari ruh seorang pemuda yang sibuk mengejar dunia tanpa pernah ingat mati. Aku pikir aku punya waktu, tapi maut datang tanpa tiba-tiba. Katakan pada adik-adikku, jangan ulangi kesalahanku. Atau suara seorang wanita yang dulu anggun, tapi melalaikan aurat dan sholat, kini wajahnya tak bisa dikenali, tertutup debu tanah dan siksaan. Ya Allah, satu kesempatan saja,
agar aku bisa menutup auratku, agar aku bisa menjaga diriku. Saudaraku, setiap hari kita melewati pemakaman, tapi kita lupa bahwa semua yang dikubur di sana pernah hidup seperti kita. Mereka pernah tersenyum, pernah marah, pernah berencana, pernah punya cita-cita. Tapi kini semua hanya tinggal nama, hanya tinggal batu nisan yang diam. Lalu kapan kita sadar? Kapan kita sadar bahwa kita pun akan menyusul? Bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, tapi hanya tempat singgah. Kita bukan penduduk bumi, kita hanyalah musafir menuju akhirat. Saudaraku, jika malam ini malaikat maut datang, apa yang akan engkau bawa? Apakah sholat kita telah diterima? Apakah Al-Quran kita benar-benar dibaca? Apakah lidah kita pernah menyebut nama Allah dalam tangis? Masih ada waktu. Ya, masih ada waktu. Selama nafas ini belum berhenti, selama kita masih bisa beristighfar, masih bisa mencium sajadah, masih bisa meminta ampun. Ya Allah, jangan cabut nyawaku sebelum Engkau ridho. Jangan biarkan aku mati dalam lalai. Jadikan kuburku taman surga dan temukan aku dengan wajah-Mu di akhirat. Wahai saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kau masih bisa tersenyum, bersyukurlah. Kalau kau masih bisa menangis karena takut pada Allah, itu adalah nikmat luar biasa. Gunakan sisa hidupmu untuk menyiapkan tempat tinggalmu yang sesungguhnya. Karena dunia ini hanya transit, sedangkan alam kubur adalah awal perjalanan kekalmu. Saudaraku, terima kasih telah menyimak. Semoga Allah menjaga kita, memberi kita husnul khotimah, dan menyambut kita kelak dengan wajahnya yang penuh kasih. Jangan lupa share video ini kepada saudaramu sebelum ajal lebih dulu menjemput. Dan subscribe agar kita terus bersama dalam kisah-kisah yang mengingatkan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.